Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Fakultas Teknik, Departemen Teknik Elektro, ingin memaparkan materi pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Awal Hijrianto, yang kedua Muhammad Taufik, yang ketiga Muhammad Rida Adha, yang keempat Muhammad Rian Rizkula. Yang pertama itu pengertian Undang-Undang ITE. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Dalam Undang-Undang ITE juga diatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan melalui internet. Oke, yang kedua, Undang-Undang yang mengatur Undang-Undang ITE. Undang-Undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ITE. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Terdapat 2 poin penting yang direvisi, yaitu yang pertama, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik pada ketentuan pasal 27 ayat 3. Dilakukan beberapa perubahan sebagai berikut. Yang pertama, menambahkan penjelasan terkait istilah mendistribusikan, mentransmisikan, atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses. Yang kedua, menegaskan bahwa ketentuan tersebut delik adalah delik aduan, bukan delik umum. Yang ketiga, menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Yang kedua, menurunkan ancaman pidana dengan 2 ketentuan, yakni pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun. Yang kedua, pengurangan ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi 4 tahun. Adapun poin penting lainnya, yaitu yang pertama, memperkuat peran pemerintah dalam perlindungan dan gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, melakukan sinkronasi ketentuan hukum secara hukum acara pada pasal 3 ayat 5 dan 6 dan ketentuan hukum acara pada KUHP. Yang keempat, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam Undang-Undang ITE pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Yang keenam, menambahkan ketentuan mengenai right to be forgotten alias hak untuk dilupakan pada ketentuan pasal 26 yang terbagi atas 2 hal. Yang terakhir, menurunkan ancaman pidana. Ya, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan kasus-kasus UU ITE serta pasal yang dilanggar. Yang pertama, pelanggaran hak cipta yang diatur pada pasal 34 yang isinya setiap orang dengan sumpah hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau memiliki berupa pertama, perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Kemudian berupa sandi lewat komputer, kode akses, atau hal sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana
dimaksud pada pasal 27 sampai pasal 33. Kemudian penghinaan atau pencemaran nama baik pada pasal 27 ayat 3, yang yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Kemudian ujaran kebencian yang diatur dalam pasal 28 ayat 2, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian muatan perjudian yang diatur pada pasal 27 ayat 2, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Kemudian berita bohong atau hoax yang diatur pada pasal 28 ayat 1, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebar berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan yang terakhir, hacking yang diatur pada pasal 30 ayat 3, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan berupa cracking, hacking, ataupun illegal access. Baik, isi pasal dari pasal 27 dan pasal 28 terkait Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ayat 4. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi memiliki atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau pemusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan sara. Jadi saya akan menjelaskan pemahaman masyarakat terhadap Undang-Undang ITE. 1. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang ITE masih terlihat masih rendah. Hal ini terlihat dari A. Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kepanjangan Undang-Undang ITE. B. Sebagian besar masyarakat tidak memahami Undang-Undang ITE karena cakupannya yang luas. 2. Sikap masyarakat terhadap Undang-Undang ITE. A. Sebagian besar masyarakat menerima seluruh bagian dari Undang-Undang ITE. B. Sebagian menyatakan hanya menerima pasal-pasal tertentu saja. C. Masih ada yang tidak menerima berlakunya Undang-Undang ITE. 3. Motivasi masyarakat terhadap Undang-Undang ITE. A.
untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. B. Senang berinternet sehingga merasa perlu mengetahuinya. Tuntutan zaman di era reformasi ini. Dan kesimpulan dari pembahasan kami yaitu 1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. 2. Undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. 3. Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang ITE masih rendah. Hal ini terlihat dari adanya masyarakat yang tidak mengetahui atau memahami Undang-Undang ITE karena cakupannya yang luas. 4. Kasus-kasus Undang-Undang ITE serta pasal yang dilanggar yaitu pelanggaran hak cipta 34 Undang-Undang ITE tahun 2008, penghinaan dan pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3, ujaran kebencian pasal 28 ayat 2, muatan perjudian pasal 27 ayat 2, berita bohong pasal 28 ayat 1, hacking pasal 30 ayat 3. Jadi sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah ucap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.